tiba-tiba kita lagi di situ nyender, ada orang sebelah kita, orangnya putih bersih, rambutnya hitam, udah kayak orang Jawa. Itu kata Rasulullah, atana, dia yang datang nengok kita siapa? Malaikat. Jadi boleh jadi orang yang di sebelah kita itu malaikat Jibril. Boleh jadi yang ngaji bareng kita, yasinan bareng kita, Jumatan bareng kita, malam Jumat kita rutin di Masjid Al-Huda. Boleh jadi itu malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa daripada wakaf masjid ini untuk kita beribadah di
Amin. Allah bahagiakan kehidupannya di akhirat. Allah jadikan keluarganya insyaallah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan keluarga yang insyaallah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat, bahwa bersyukur sekali lagi Allah pertemukan kembali kita di Kamis malam Jumat pertama setiap awal bulan. Ini artinya bahwa Allah titipkan kita kesehatan. Allah percayakan kepada kita berkorban, ya. Sehat waktu luang, itulah yang kemudian anugerah yang tidak bisa ditiadakan, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena disitulah kita bisa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, hadir di Masjid Al-Huda ini dalam rangka sama-sama beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita suka bingung, ini orang apa jin? Pernah nggak begitu? Ini orang-orang bertanya, apa jangan orang-orang? Pernah juga mungkin kita lagi nuang air, ini kan ada air nih, misalnya lagi nuang air, airnya tumpah, apa ya? Perasaan kagak enak, apalagi orang perempuan. Ya, gelasnya jatuh, prang. Apa kata dia? Nah, jangan-jangan si kakak di pesantren sakit kalian, meriah kalian. Akhirnya didengukin, benar meriah. Nah, perasaan gak enak itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasul, ittaqu farasatul mu'min. Waspada dengan firasat-firasat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Karena boleh jadi itu bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dari situlah kita mengetahui apa yang Allah akan berikan kepada kita. Maka biasanya tuh perasaan-perasaan begitu, firasat-firasat begitu, biar kata kagak betul 100%, tapi mah setengahnya berasa dan benar. Begitu mau naik motor, perasaan kagak enak, mata ngeliat ke atas, tapi mah beter, tapi mah anginnya kayaknya romana begini ya. Udah bojas hujan dah. Padahal sebelumnya nggak bojas hujan. Tapi begitu mau naik motor udah siap, tinggal ngegas doang. Tiba-tiba mata kita diangkat sama Allah, suruh ngelihat langit, berasa penterban. Apa yang salah? Anginnya. Kita ambil jas hujan, ternyata ya benar. Emang kalau daerah kita mah kagak hujan, tapi di mana-mana kadang-kadang hujan. Makanya kita suka diketawain begitu lampu merah. Yang lain orang pada pakai jaket, lagi kita pakai jas hujan dewe-dewe kan. Ya. Ini artinya bahwa selalu Allah titipkan farasah, perasaan, firasat. Dan di antara sahabat Nabi yang paling kuat firasatnya adalah Umar ibn Khattab. Jadi Umar itu firasatnya luar biasa. Pernah satu ketika Nabi itu kan mabaina mimbari, antara mimbar wa baiti dan rumah. Jadi modelnya mimbar di sini, rumah begini, rumahnya Rasul. Di mana itu? Di Madinah. Di mana itu? Di Raudhah. Antara mimbar dan rumahku itu Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Ketika Rasul pulang safar pergi, kembali ditemani oleh yang namanya Mu'adz bin Abdullah. Tiba-tiba datang orang Persia, Rasul saya bikinin mimbar ya. Rasul itu orangnya fleksibel. Selama itu niatnya untuk beribadah, tidak menyalahi aturan dalam agama, boleh, iya silakan. Datang tuh
3 hari setelahnya mimbar. Begitu Rasul nyobain mimbar, itu ada ustuwanatus sarir. Jadi ada tiang yang biasa Rasul nyender, itu namanya ustuwana, adanya di Raudhah. Dan itu didengar oleh Umar, kayak nangis. Nangis dia. Kita tahu Rasul ini yang berselawat bukan cuma kita doang orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, Rasulnya, malaikat berselawat. Bahkan Rasul sampaikan di sana itu ada batu yang kemudian keluar suara bahwa aku bersaksi engkau adalah kekasih Allah. Bahkan ketika Mu'adz bin Abdullah menemani Rasul ketika perjalanan, ya kalau bahasa sekarang belusukan. Cuma belusukan buat cari dukungan, bukan. Rasul mah udah imamul mursalin, khataman nabiin, udah jadi pemimpin. Lah begitu berojol aja, sajidan hamidan syakiran ka'annahu al-badru fi tamami. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Udah emang sejak digan lahir jadi pemimpin. Jadi belusukannya Rasul bukan cari dukungan, bukan, tapi melihat bagaimana umat berkehidupan. Dalam perjalanan sakit perut, Mu'adz, ya kan, itu sampaiin salam kemana? Ya, ke An-Namlah, ya kan, Wan-Nakhlah. Di situ ada binatang-binatang, di situ ada pohon-pohon kurma. Sampaiin salam dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul idza dhahaba madhaba. Rasul kalau misalnya punya hajat, pengen buang air kecil, itu jauh, pergi jauh dari keramaian, karena dulu kayak kita dah jauh, ya kan? Itu di bagian belakangnya kagak ada yang ngedeng-ngedengin, kagak ada yang apa tuh namanya, ngarapetin. Nah, Mu'adz bilang ke pohon-pohon kurma ini, ya ayyatuhan nakhlah, wahai pohon kurma, dapat salam dari Rasul. Itu bergerak. Ini artinya bahwa bukan cuma yang namanya kita manusia, malaikat, para nabi dan rasul, akan tetapi jamadan, yang namanya benda mati juga, pohon-pohonan, ya kan, wanabatan, pohon-pohonan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Umar, firasatnya begitu kuat sampai tiang nangis dia tahu. Akhirnya Rasul deketin, tiang, pilih aku tetap di mimbar itu, nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, atau aku nggak ke mimbar, tetap sama kamu di sini, tapi kamu sampai lambung nggak ketemu di surga. Akhirnya dia pilih, ya udah kalau begitu Rasul ke mimbar aja. Ini artinya bahwa firasat kita itu pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar mengutus Amr bin As, seorang panglima perang untuk menaklukkan daerah Afrika yang sampailah di Mesir, itu Umar di Madinah, Amr bin As ada di Mesir. Perjalanan Madinah ke Mesir butuh waktu 3 bulan naik onta. Tapi Amr bin As itu bisa ngomong sama Umar bin Khattab, karena Umar begitu kuat firasatnya. Ya kemudian Amr bin As minta dikirimkan 4.000 daripada pejuang-pejuang untuk membantu di Mesir waktu itu. Ini artinya bahwa firasat Umar begitu kuat. Nah, satu ketika
disampaikanlah oleh Imam Nawawi. Ya, Imam siapa Pak? Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab namanya Hadis Arba'in. Sering telinga kuping kita dengar begini ya, Hadis Arba'in. Ini nyampein tentang firasat Umar. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi? Ittalaha alaina rajulun. Umar itu lagi sama Rasul. Itu tiba-tiba kok ada orang tola'a, ya kan? Tiba-tiba muncul. Ya. Ngapain? Ya, tiba-tiba muncul jalan. Rajulun syadidu bayadus siyam. Orang ini syadid apa? Sangat. Ya. Bayad putih, bajunya putih, ya kan? Kemudian syadidu syawad syari, rambutnya juga hitam banget. Tiba-tiba datang nyelonong, kemudian deketin Nabi. Ini Umar udah ketar-ketir, siapa nih orangnya? Ya kan? Ini orang mau bukan nih. Malaikat mau bukannya, karena beda suasananya. Terlebih dia datang langsung apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tiba-tiba dia habis masuk deketin Rasul. Ini rukbah ini nih, apa nama ini? Dengkul. Makanya kita orang laki auratnya ma baina surati war rukbati, antara pusar sampai dengkul. Punya pusar Pak? Punya pusar punya? Ya, kali nggak punya Ali gitu. Raba-raba pusar di mana? Oh di sini, ya kan? Kalau yang nggak punya pusar tuh kalau dari dicari buat di mana pusarnya? Disitulah letak aurat kita. Baina surah, antara pusar, saila rukbah sampai dengkul. Makanya orang lanang biasanya pakai celana itu lebih dari dengkul. Ya, ada celana pangsi namanya. Itu kan lebih dari dengkul, betul? Ya kan, aki-aki itu kalau nanam lobak zaman dulu, ya kan, lobak ditanam, ya kan, kemudian dia ngulit segala macam, dia ngelumpuh, ya kan, itu pakai celana pangsi. Kalau sekarang udah masih ada, itu udah jarang. Sekarang yang banyak itu celana wahai. Tahu Pak celana wahai? Benar bukan itu celana wahai? Hawaii, ya. Kalau Hawaii itu dari dengkul lewat dikit. Dipakainya biasanya kalau kita mau ke Ancol. Makainya di mana? Di Anyer, di laut makanya. Itu celana Hawaii. Tapi kalau sekarang yang banyak di atas dengkul, itu bukan celana Hawaii, tapi namanya celana wahai. Sering tuh kalau sore-sore nenek-nenek JJS jalan-jalan sore, ya udah mau mengerip masih aja jalan-jalan sore dia. Mana pakai motor Mio, mana celananya celana wahai. Kalau celana Hawaii masih mending di bawah dengkul. Ini celananya di atas dengkul dan celana wahai. Di atasan dikit namanya celana hai-hai. Ada yang ngambil ketaton ke atasan lagi namanya celana aduhai. Iya, mana cara bunyinya lepek, kirain mah knalpot motor. Lah kagak taunya kulitnya udah pada lepek. Nah ini antara dengkul ini, orang ini tiba-tiba faas nadaruk bataihi, dengkulnya didempetin sama dengkul Nabi. Umar kan jenderal ya. Umar juga lama di pasar. Jadi ini siapa nih tiba-tiba dengkul dimajuin disatuin. Wa doa, bahkan bukan dengkul lagi yang didempetin. Wa doa, dia taruh tangannya, ya kan, ala fakhidaihi, tangannya ditaruh di atas pahanya Rasul. Coba dah, sahabat aja kan malu-malu, sahabat aja kan nggak enakan. Ini orang tiba-tiba datang, ya kan, ajak ucuk agar yang kenal. La yura alaihi asarus safar, nggak kelihatan dia ini dari perjalanan jauh. Kalau tidak kelihatan dari perjalanan jauh, berarti dia orang dekat atau orang jauh?
Kira-kira nih, orang kelihatannya kagak capek nih, bajunya kagak lecek, ya kan, seger banget, nggak kelihatan dari perjalanan jauh. Kira-kira orang dekat apa orang jauh nih? Orang dekat, harusnya orang dekat. Kalau orang jauh kelihatan, nenteng-nenteng jaket hijau, ya kan? Udah gitu udah pada kumpul bener, misalnya. Kalau kagak baju jaketnya jaket apa? Yang jaket oranye, ya kan? Nggak apa-apa, yang penting suci, ya kan? Jangan sampai nanti mohon maaf, ya kan, ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kita pakai yang kagak suci. Ya. Biasanya kita dari mana-mana baju lecet, dari mana-mana muka kumal, ya karena angin segala macam, debu segala macam. Ini mah nggak kelihatan, berarti harusnya orang dekat. Tapi Umar kagak kenal, Abu Bakar kagak kenal, sahabat kagak ada yang mengenai orang siapa ya, tinggal di mana, kan kita kagak kenal. Harusnya kalau orang begitu kita kenal. Ini aneh nih. Bahkan yang lebih aneh lagi, wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi, tangannya ditaruh di atas pahanya Rasul. Udah dengkulnya nyatu sama dengkul Rasul, tangannya ditaruh di atas pahanya Rasul. Fakhidaihi, pahanya Rasul dua-duanya masih begitu tuh, ngambrek. Wa qala, dan dia berkata, siapa orang tadi? Apa katanya? Ya Muhammad. Nah, tambah gregetan Umar. Seujung-ujung dari zaman Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah bersama orang-orang muhajirin. Itu di muhajirin belum pernah ada biar atuh orang manggil ya Muhammad, Allah pernah ada. Begitupun orang yang datang ketika nyampe di Madinah, yang di Madinah namanya siapa? Ansor. Belum pernah tuh orang Ansor, orang Madinah ajak ujuk manggil ya Muhammad, belum pernah ada. Orang muhajirin yang dari Mekah pindah ke Madinah, orang Ansor yang emang tinggalnya di Madinah, kita kenal namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa dia? Saudagar kaya, orang punya nama, punya kedudukan, tahta, jabatan, bahkan harta yang melimpah. Ketika Rasul perintahkan untuk hijrah, ditinggal semua hartanya, yang dibawa cuman bajunya doangan. Begitu nyampe di Madinah, ketemu siapa? Dipertemukan sama Rasul namanya Sa'ad bin Rabi, sama-sama orang kaya. Sa'ad nih Abdurrahman, Dul ya Abdurrahman, ya, ini Sa'ad, ya kan? Dan ngobrol lah kongko berdua. Kata Sa'ad apa? Ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya dua budak. Satu buat saya, satu buat kamu. Buat kemana? JJS di Madinah. JJS-nya bukan pakai motor Mio, ya, tapi pakai onta. Dikasih satu. Abdurrahman bin Auf, saya punya rumah dua. Ambillah satu. Namanya kita ada saudaraan. Ma bainal muhajirin wal ansar, udah saudara, udah gak ada batas. Yang ketiga, saya punya bini dua. Ambil dah satu, pilih, tapi jangan dua-duanya. Kesian saya mesti hujan ini. Nah kalau diambil dua-duanya berabe urusan itu kan. Akhirnya Abdurrahman gak mau. Dia minta ditunjukin namanya pasar. Nah di sini belum pernah didengar oleh Umar, orang muhajirin, orang Ansor itu panggil Rasul ya Muhammad, orang pernah ada. Seujung-ujung dari zaman Kidoeng sampai zaman Ibne belum pernah ada ya Muhammad belum. Yang ada apa? Ya Rasulullah, wahai engkau utusan Allah. Ya Habiballah, wahai engkau kekasih Allah. Ya man khairu min khalqillah, wahai makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Makanya kita kalau umrah atau haji
Itu kalau di Mekah mau ke Madinah girang banget. Dari Mekah mau ke Madinah girang banget. Kenapa? Mau ke rumah Rasul. Atau nyampe di bandara King Abdul Aziz, kita ke Madinah dulu. Wah, girangnya luar biasa. Kenapa? Manzaroni, siapa yang berziarah ke rumahku indah mati, ketika aku sudah mati, sudah wafat, kama zarani indah hayati, dia sama bertamu seperti aku sedang masih hidup. Begitu kita nyampe di Raudhah di Mekah, di Madinah, di Raudhah di Masjid Nabawi, apa kata kita? Beleberan air mata. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Khalilullah, assalamualaikum ya man khairu min khalqillah. Belum pernah ada tuh orang nyebut ya Muhammad, enggak, ya kan? Jadi aneh firasatnya Umar. Wah, bener ini mah orang udah kita kagak kenal, nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba manggil Rasul itu ya Muhammad. Ini bukan orang biasa, ini pasti makhluk Allah yang mulia, karena dia datang berani nempelin dengkulnya ke dengkul Nabi dan naruh tangannya di atas pahanya Nabi. Dan yang paling mencolok adalah dia ngomong ya Muhammad, wahai Muhammad, dan itu belum pernah keluar dari mulutnya orang Ansor dan Muhajirin. Apa kata dia? Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya apa itu Islam. Dijawab sama Rasul, qala, Islam itu adalah at-tu'mina bil at-tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam. Apal kan? Udah hafal semua kita. Orang ngigonya aja rukun Islam, ya kan? Begitu lagi tidur ya kan? Bersyahadat kepada Allah. Mengapa itu bocah ya kan? Ternyata lagi ngigonya rukun Islam. Ditanya Islam itu apa, dijawab sama Rasul, syahadat kepada Allah, ya kan, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang kita kenal dengan rukun Islam. Lalu apa kata Rasul? Kata orang tadi, kan dijawab sama Rasul, orang tadi bilang sodaqta, kamu benar. Umar heran lagi, tambah heran dia. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini orang aneh. Fa'ajibna lahu, kan udah dijawab sama Rasul, ya kan? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Biasanya kalau ada orang nanya, udah, ya kan, namanya dia nanya. Kita nanya, Ustaz Soleh, ya kan, doa masuk masjid misalnya, ya kan, dijawab, ya kan, ya Allahumma gfirli, ya kan, dunubi, Allahumma ftali abwaaba rahmatik, dibaca kagak tadi, ya kelupaan, ya, pokoknya masuk aja dah. Ya. Kita dijawab, kita dengerin. Masa kita ngomong ke Ustaz Soleh, ya benar Soleh, lah itu namanya ngetes, bukan nanya itu mah. Nah ini Umar bilang, fa'ajibna, saya kaget, saya ta'ajub, saya kok tiba-tiba bingung lah, ini orang yang nanya kok dia yang ngebenerin. Tiba-tiba dia ngomong lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, kasih tahu saya apa itu iman. Dijawab sama Rasul, qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Udah hafal kita semua, dari yang mulai bangkotan kayak kita sampai yang recian halus-halus, ya kan? Kayaknya mah kita alhamdulillah udah hafal yang namanya rukun iman. Dijawab sama Rasul udah. Dia nanya lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil ihsan,
kasih tahu saya apa itu ihsan. Dijawab dua sama Rasul, ihsan itu dua model. Yang pertama, antuk minabillah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seperti Allah sedang melihat kamu. Jadi kita nyembah Allah lagi diliatin. Antuk mina kita nyembahnya, ya kan? Dan Allah ngelihat kita lagi diliatin. Kalau diliatin bagaimana? Mantap banget. Kayak kita sembahnya diliatin mertua. Apalagi mertuanya baru. Wah, itu yang biasanya pakai bacaan ambil Fatihah surat Yahu. Taruh Yahu, Pak. Kuliah sama kulhu. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, ya kan? Itu kalau dilihatin mertua bisa berubah. Tiba-tiba Yasin. Nah, panjang ini urusan. Kenapa dilihatin mertua? Beda, itulah ihsan. Yang pertama kata Rasul, kita beribadah seperti dilihatin Allah. Yang kedua, ihsan itu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita nggak bisa ngelihat Allah, maka seakan-akan Allah ngeliatin kita. Sebab sholat kita mah beda. Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti bagaimana aku sholat. Sholatnya Nabi begitu Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Itu mah buat kita. Kalau Nabi Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar. Masih wallah asghar wa asghar. Semua selain Allah kecil. Maka begitu Rasul angkat tangan Allahu Akbar, itu udah kelihatan surga aman neraka. Kalau kita belum. Nah disinilah kemudian Rasul begitu Allahu Akbar, dia bisa ngelihat Allah, dia bisa merasakan Allah, dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita begitu Allahu Akbar, kunci motor gua malah di luar lagi. Ya itu jaket mana gue sangkilin di motor. Udah semua kesebut, ya kan? Begitu Allahu Akbar, ya kontrakan belum bayar. Ya pulang isya, ya tagih lagi dah. Itu kita, ya kan? Bahkan kadang-kadang begitu sholat, begitu karena sholatnya kebelakangan, masbuk, ya kan ngikuti dari belakang. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia lupa. Rakaatnya ada 2 apa 3 ya? 3 apa 2 ya? Dia bingung. Ya. Inilah yang kemudian kata Nabi, ihsan itu kita emang nggak ngelihat Allah, tapi seakan-akan yang kedua Allah ngeliatin kita. Nanya lagi nih orang, apa kata dia? Ya Muhammad mata sa'ah. Muhammad, kapan sih kiamat? Ini pertanyaan berat ini, ya kan? Kapan kiamat? Ya salah, ya kan? Ya kalau yang udah kawin mah alhamdulillah. Yang belum kawin gimana apa ini? Ya udah kiamat lagi baik. Apa kata Rasul? Al-mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang nanya jauh lebih tahu ketimbang yang ditanya. Cakep tuh jawaban. Jadi kalau ada orang nanya macam-macam yang kita kagak tahu, udah, ya kan? Mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Yang nanya jauh lebih tahu daripada yang nanya, yang ditanya. Ditanya lagi, karena urusannya ini urusan kiamat, berarti kata Rasul yang nanya lebih tahu. Ditanya lagi, terus apa? An amaratiha, akhbirni an amaratiha. Muhammad kasih tahu saya tanda-tanda ciri-ciri kiamat mau datang. Dijawab nggak Rasul? Dijawab nggak? Jawab. Dalam kitab hadis arba'in disampaikan. Kata Rasul, antaridal amata rabbataha. 1. Yang kedua, ya kan? Ari'a anasi yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama kata Rasul, tanda-tanda kiamat yang jelas bisa kita lihat dan kita rasakan. Antaridal amata rabbataha. Jadi
pembantu itu ngelahirin anak majikan. Ya, ini mau udah lewat dah. Dulu budak begitu. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang sekarang begitu. Ini mana babanya? Enggak. Orang Siti Maryam aja ngelahirin Nabi Isa enggak ada babanya. Ya kan? Begitu kata dia. Ya kan? Jadi, lah itu mah namanya Maryam, ya kan? Binti Harun, ya kan? Enggak ada lagi dalam kaidah ilmu Quran kalau orang disebutkan bintu ya atau binti berarti sekali selama dunia ini ada. Enggak ada lagi. Ya, jangan niru-niru Maryam yang ono, kan begitu. Artinya di sini bahwa ya kan banyak orang lahir ya kan akhirnya mohon maaf enggak punya nasab. Satu. Yang kedua ya itu ri'asya, ada gembala kambing itu tiba-tiba ya tatawaluna fil bunyan, dia masuk gedung-gedung besar terus cuma numpang kaget doang. Kejadian gak salah? Kejadian. Dulu saya lahir tahun 80, orang ada mall di rumah orang ada, sekalipun ada itu namanya ITC. Paling banter banget juga main di Matahari yang kebanjiran dulu. Ya, namanya ITC Matahari pasti kebanjiran dulu, kagak orang ada mall dulu mah, ya kan. Itu 80, asal ada terang-terang begini, ada orang lagi yasinan, orang lagi ngaji, ya kan. Enggak ada orang dangdutan dulu mah tahun 80, ya kan. Masuk 90 udah mulai tuh mall-mall dibangun. Ya kan, Bintaro Plaza mulai dah tuh, ya kan. Cuman yang berani masuk cuman orang-orang kaya doangan. Timbang kita naik sepeda memalu, nggak bisa masuk begitu. Lah kalau sekarang 2021 biar kata namanya pandemi katanya. Lo katanya corona, lo orang bejibun masuk mall. Dia belanja kagak, cuma numpang heran doangan. Wah, apano, ya kan? Numpang heran, ama ngapain? Nyocok-nyocokin harga. Dilihat harganya segitu, wah di pasar malam nggak segitu, ada dia. Pasar malam dapat 3 yang begini, ya kan? Dilihat lagi, itu mainan bocah dorong-dorong berapa duit? 150.000, wah di Shopee aja cuma 20.000, begitu ada dia. Jadi dia masuk juga ke mall bukan mau belanja apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Kaget, cuma numpang kaget, ama nyocokin harga doang. Kayak kita masuk masjid gitu, ya kan orang-orang baca Quran, orang-orang mazikiran, salat tasbih. Kalau kita menyender ngakurin penyakit, ya lo ngapa kaki lo begitu? Asam urat gua. Lo ngapa? Lo darah tinggi ini, ya kan? Ya, jadi bukan yang ngaji, kalau ada masjid ngakurin penyakit. Ya kan? Lu udah pergi ke sono, kemana? Ke Peninggilan, enak kau dulu di sono, terus lu baik, ya kagak sih gua gak baik, belum cocok, kagak baik, apa ngajak gua, begitu kata dia. Jadi kongkonya yang banyak, ya kan? Ini artinya tanda-tanda kiamat udah sampai dan kejadian sekarang. Akhirnya apa? Pantala kok ini orang pergi. Habis pergi apa? Ini Umar ngejar, ya kan? Fa'arahu malian di Uber. Cuman di mata ketimbang keselebatan dikit tuh orang udah kagak ada, hilang cepet. Rasul senyum dipanggil, ya Umar, sini Umar. Apa kata Rasul? Atadri manis sa'il, tahu nggak kamu siapa orang yang barusan nanya aku? Apa kata Umar? Umar tahu nggak kira-kira? Tahu, ini bukan orang biasa. Ini kok kayak malaikat putih bersih segala macam. Umar tahu, cuman adab kepada Rasul lebih diutamakan. Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasulnya yang paling tahu. Umar mah tahu, cuma firasatnya kuat. Cuman dia adabnya kepada Rasul luar biasa. Apa kata Rasul? Atani Jibril. Yang tadi barusan nyampe nanya-nanya kita, nanya-nanya saya itu Jibril, malaikat Jibril, ya kan? Ngapain dia? Atakum wa yu'allimukum dinakum. Dia datang nengokin kita, kata Rasul.
Yang pertama nengokin kita, yang kedua apa? Yu'allimakum dinakum, dia ngajarin agama kita. Jadi kita nih masuk masjid Al-Huda, dari apa yang diceritakan oleh Umar, ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, ini namanya Maratibuddin, cara beragama yang baik. Yang pertama kan ngomongin rukun iman Islam, betul? Ya kan, kita sholat fisik bukan? Fisik, puasa fisik gak? Zakat fisik gak? Haji fisik gak? Fisik. Udah, yang pertama kita kerjain baik. Tiap malam Jumat kita yasinan, udah kita kerjain yasinan. Dijamin sama Rasul, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin, asbaha maghfuran lah, pagi-paginya diampuni dosanya, bersih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kata kita ngantuk-ngantuk, biar kata kita nyender merem-merem, orang lain yasinan kita memerem nyender, tetap diampunin. Yang penting kita jalan, yang penting kita nyampe kemana? Ke Masjid Al-Huda. Yang kedua, iman kaitannya di hati, kan begitu? Iman kepada Allah kelihatan nggak? Enggak. Malaikat-malaikatnya kelihatan nggak? Enggak. Rasul pernah nemu nggak? Belum pernah. Kali ada yang pernah kondangan bareng Rasul? Belum pernah ada kan? Kali itu ngocok arisan bareng sama Rasul. Ayo Rasul, kita kocok arisan. Lah kan kagak. Tapi kita beriman nggak? Beriman, meskipun kita belum pernah nemu. Nah, yang kedua, cara beragama yang baik setelah kita kerjain, kita ingat-ingat dalam hati. Ya, ini kita nih al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa orang-orang yang bengek, sisa-sisa orang-orang yang batuk, sisa-sisa orang yang meriang, sisa-sisa orang yang kena corona. Kita alhamdulillah dikasih kesempatan sehat lagi, yang udah pernah kena, yang belum kena alhamdulillah. Ini artinya kita al-baqiyatus shalihat. Allah pilih kita jadi orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau nanti tiba-tiba kita lagi di Masjid Al-Huda, lah kan kita sering ngomong begini, baca surat Yasin tiap malam Jumat, betul? Ya kan? Ketemu Ustaz Khairus Saleh, ya kan? Udah tiap hari, betul? Ketemu orang soleh sering apa enggak? Sering. Kalau ini mah lebih dari orang soleh. Khairus Saleh, sebaik-baik yang paling soleh. Ya begitu, jadi nemu orang soleh mah biasa, yang paling soleh ini orangnya. Kan begitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Nah tiba-tiba kita lagi di situ nyender, ada orang sebelah kita, orangnya putih bersih, rambutnya hitam, nggak kayak orang jauh. Hati-hati. Itu kata Rasul apa? Atana, dia yang datang nengokin kita. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi boleh jadi orang yang di sebelah kita itu malaikat Jibril. Boleh jadi yang ngaji bareng kita, yasinan bareng kita, Jumatan bareng kita, malam Jumat kita rutin di Masjid Al-Huda, boleh jadi itu malaikat Jibril. Tapi kalau yang datang orangnya baju hitam, ya rambutnya acak-acakan kayak Niji, ya kan? Nah itu mah bukan malaikat Jibril, ya itu membadukun. Ini artinya bahwa beriman yang pertama kita sudah melakukan, yang kedua dalam hati kita simpan zikir kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di masjid. Begitu keluar masjid, wah, tiba-tiba motor lewat banjret, semua undur-undur, ya kan? Semua saudaranya yang di Ragunan keluar, padahal lagi di masjid. Astagfirullah, itu yang dosanya dikit. Ada lagi dosanya banyak kan dikit, astagfirullah, lagi astagfirullah. Tapi di luar bejangkit mulu, ya kan? Ini artinya beda iman sama Islamnya. Yang terakhir ihsan. Ihsan itu apa? Ini kita malam Jumat harusnya kita di rumah nyender-nyender megang remote TV. Harusnya kita di rumah enak ngobrol sama bocah, sama tetangga. Ini malam Jumat maghrib ke isya udah kita pandek, udah kita yasinan di Masjid Al-Huda.
kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ihsan. Apa itu? Berusaha berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih dengar. Sebab ada wayahnya nanti mata udah mulai lamur, suruh baca Yasin, ya ini kok hurufnya nyambung semua ya. Dilihat surat Yasin, nah ini nyatu semua, nyambung semua. Harokat sama huruf mana bedanya? Kenapa? Mata udah pada mulai lamur, kuping udah kagak denger. Suruh baca kong, baca alam taro kaifa. Apa kata dia? Alam taro kaya apa? Lah, alam taro kaifa apa? Apa kata dia? Iya Ji, alam taro kaya apa? Ya, sering nih. Ya kalau saya di Joglono di pojokan Babul Minang, itu kalau sama aki-aki begitu, baca kong alam taro kaifa apa kata dia? Alam taro kaya apa? Kupingnya udah kagak dengar. Innahu kana tawwaba, ya kan? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan bisa nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan nanti kita bertemu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz ini sebelum kita tutup atas nama Bapak Soeharto. Bapak itu Bapak Soeharto itu nama Bapak? Ini yang pertama Hajar Mariamah, kemudian Bapak Pak Soeharto, kemudian Haji Cemol binti Bapak Udin. Kalau Bapak siapa? Oh, ini ada yang sedekah ini. Ini namanya sebutannya Incan, ini sebutannya Incan Duren ya. Ada yang menyebut juga Oblang ya. Mungkin ada juga sebutannya Doailnya. Ini diterima ya Pak, Bapak ya Pak. Diterima ya Pak. Mudah-mudahan rezeki makin banyak. Amin. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu di depan, panjang umur. Ini kita khususkan ya. Bapak ini kita dibacakan Fatihah, dikhususkan Ibu Hajar Mariamah binti Haji Satiri, kemudian Bapak Pak Soeharto bin Samogin, kemudian Haji Cemol binti Bapak Udin. Ala hadhihi wa sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واغفر الفاتحة والقرآن بالفاتحة والمعزة بالفاتحة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الغيرة والرحمة اغفر لنا يا الله واستغفر لنا وأصلح البرية والعرض حيث السلام والحمد لله رب العالمين.